Shalom. Selamat sore teman-teman pemuda remaja Fox Matyan. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa ya pastinya. Bersyukur kepada Tuhan Yesus karena pada sore hari ini kita boleh berkumpul bersama. Meskipun hanya lewat Zoom, tetapi tentunya tidak mengurangi sukacita kita dalam menikmati kasih Tuhan. Amin. Amin. Bicara soal kasih Tuhan nih, ada yang sudah baca belum tema kita hari ini apa? Ada yang tahu? Oh iya, udah di share screen ya, berarti udah pada tahu ya. Jadi tema kita hari ini adalah Love Without Limit. Jadi sebelum kita lebih merenungi lagi tentang kasih Allah dalam hidup kita, dan sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada sore hari ini. Engkau sudah boleh memberikan kami kesempatan untuk berkumpul walaupun hanya lewat Zoom, tetapi kami bersyukur dan tentu kami bersuka cita untuk kesempatan ini. Sebelum kami memulai ibadah kami, kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir, juga berkati Ibu Leni Siombing yang akan melayani kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Engkau berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Masih ada sukacita? Amin. Masih dong, semuanya masih semangat. Jadi kita mau angkat pujian nih. KASIH. Yuk semuanya tepuk tangan. Masih semangat ya semuanya. Sebelum kita mau merenungi betapa besarnya kasih Tuhan dalam hidup kita nih lewat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Leni Siombing, kita mau angkat pujian lagi, Kasih Tuhanku Lembut.
Shalom, rekan-rekan pemuda-pemudi Sepok Banten. Selamat bertemu kembali ya untuk kita hari ini. Dan hari ini kita akan mau belajar satu kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh sangat bersyukur Tuhan. Di hari Minggu, tepatnya tanggal 30 Mei 2021 ini, kami rekan-rekan pemuda-pemudi yang ada di Gereja Sepok Banten boleh beribadah bersama-sama secara Zoom, online, di tempat kami masing-masing. Meskipun kami tidak bertatap muka secara offline, namun kami percaya Roh Kudus-Mu yang akan memimpin, menyertai kami, sehingga dengan Roh Kudus-Mu kami bisa dapat bertemu dengan Engkau pribadi lepas pribadi ya Bapa, sehingga kami semakin hari diteguhkan dan kami juga semakin hari boleh dipimpin dengan tuntunan Roh Kudus-Mu untuk semakin mengasihi-Mu, mengasihi orang-orang sekitar kami. Karena itulah yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidup kami 2000 tahun yang lalu. Karena itu ya Bapa, pimpin kami dari awal pertengahan hingga akhir di dalam perenungan ini, bahkan ibadah nanti. Sehingga biarlah Roh Tuhan yang berbicara melalui mulut bibir hamba-Mu yang sungguh sangat terbatas ini. Kiranya Tuhan pakai sehingga apapun yang nanti Mbak sampaikan sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Baik, rekan-rekan pemuda yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang bertemakan mengenai love without limits, yang terambil di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Dan ini saya akan ajak untuk kita semuanya saja membaca di ayat yang ke-32. Karena ayat 32 ini merupakan rangkuman dari ayat 11 sampai 32. Jadi
Saya akan baca untuk kita semuanya di ayat yang ke-32. Demikianlah firman Tuhan. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Jadi, di sini merupakan satu penekanan bahwa adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Wah, ini temanya kalau dipikir sungguh ya menjadi pergumulan untuk pribadi kita lepas pribadi ya, rekan-rekan pemuda-pemudi. Kenapa? Nah, kita lihat arti dari love without limits itu apa ya? Nah, kita lihat next. Saya minta untuk slide-nya rekan-rekan pemuda ya. Nah, di sini kita diajak berpikir, apakah maksud dari love without limits? Kasih tanpa batas. Next lagi. Nah, secara dari arti katanya, saya mengambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa love sendiri saja itu memiliki sifat kata kerja. Jadi action, tindakan, sesuatu yang memang dilakukan. Apa itu? Memberi. Jadi dari arti memberi, jadi sifatnya itu action, kerja. Ya, kasih. Sedangkan without limits, tanpa batas. Itu artinya bila kita lihat di Kamus Bahasa Indonesia itu tidak ditentukan, tidak terhingga jumlahnya. Ya, jadi dari arti katanya aja kita sudah bisa melihat arti sebenarnya itu seperti apa. Next, selanjutnya. Nah, jadi love without limits itu di sini adalah memberi dengan tidak ditentukan oleh apapun atau tidak ditentukan oleh situasi kondisi. Sikon. Jadi memberi ini pengertiannya banyak. Memberi perhatian, memberi waktu, memberi telinga kita untuk orang lain, baik secara moral, materi, banyak. Dan itu tidak ditentukan oleh sikon. Apakah dia baik, saya beri, atau bagaimana? Nah, tidak hitung-hitungan. Ya, rekan-rekan pemuda-pemudi. Nah, saya teringat dulu saya waktu masa kecil. Next, selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah, saya teringat, saya masa kecil dulu. Nah, ini ada kakak abang adik saya. Kami itu dalam bersaudara ada 5 bersaudara. Ini yang pertama kakak saya, kakak yang kedua, ketiga, saya keempat, dan yang paling bungsu cowok. Jadi kita itu ada 2 perempuan, 3 laki. Tapi ya Tuhan sudah panggil lebih dulu yang kedua, dan tinggal 4 orang. Dan sungguh ya merupakan satu kerinduan bila mengingat dia ini ya. Karena ini udah 1 tahun, tepat 21 Mei, kakak saya yang cowok ini dipanggil Tuhan. Dan kesan sama dia ini, karena saya dekat sekali dengan kakak saya yang nomor 2 ini. Jadi dari kecil, dia itu memang sangat caring sama saya. Sampai besar pun, walaupun dia udah menikah, tetap caring sama saya. Jadi waktu kecil, kalau dia mendapatkan sesuatu barang gitu ya, seperti mainan gitu ya, mainan untuk anak perempuan, atau dia beli sesuatu, pasti dia langsung beri kepada saya. Nah, jadi lalu satu kali dia pernah kesel sama saya, gitu ya. Tiba-tiba dia, apa yang dia lakukan? Dia minta lagi balik. Apa yang dia punya, ya rekan-rekan pemuda-pemudi. Saya sempat kaget waktu dia minta. Saya sempat kaget dan saya tertawa sendiri. Waduh, kok diminta lagi gitu ya. Tapi ya udah, saya kasih. Nah, saya sebaliknya begitu. Saya waktu punya makanan gitu, dia minta, terus saya katakan, kamu minta beri kepada saya, kamu minta balik. Nah, saya nggak mau, saya gitu ya. Jadi tukar balik gitu ya, sama-sama menuntut. Nah, jadi ini pengalaman masa kecil itu kalau diingat-ingat lucu, saudara-saudari. Ya, pas berkenaan sekali dengan apa yang kita diskusi hari ini, firman Tuhan. Nah, begitu juga teman saya. Ini teman saya ini teman dekat sekali.
dari kecil, dari TK sampai SMU. SMU saya ke Jakarta, dia di Pekanbaru karena saya lahir besar di Pekanbaru. Nah, jadi ini juga ini orangnya baik. Nah, sama seperti kakak saya yang nomor 2 yang cowok ini. Jadi dia ini suatu hari ya pernah dia kirim gitu ya ucapan Natal sama saya. Wah, saya surprise sekali ya. Ucapan Natal anak SD ya, anak-anak pemuda-pemudi SD dia udah kasih kartu Natal bagi saya. Wah, surprise sekali. Saya senang sekali. Itu saya simpan baik-baik. Jadi kalau ada waktu senggang saya buka lagi. Nah, gitu. Nah, kejadian lagi sama seperti apa yang saya alami dengan kakak saya yang cowok. Jadi kami tuh ada slack sedikit ya, bertengkar lah, biasa lah teman. Kalau begitu kan bukan teman dekat. Lalu dia datang, dia bilang, sini saya minta lagi. Saya benar-benar mau tertawa di depan dia, tapi saya tahan. Oh ya udah, nggak apa-apa, saya balikin. Tapi ujung-ujungnya kalau dia baikan, akhirnya dia kembali lagi, teman-teman. Nah itu jadi benar-benar yang masih nuntut untung dan rugi gitu ya. Nah itu contoh kecil dari apa yang sudah pernah saya alami. Dan next selanjutnya. Nah, ini kisah nyata yang mungkin teman-teman rekan pemuda-pemudi ada sempat nonton di televisi, khususnya Trans TV bulan lalu, Only the Brave ini. Ini kisah nyata yang sangat mengharukan dan saya dapat berkat dari film ini. Ini kru dari satu kumpulan pemadam kebakaran di hutan Arizona. Jadi pemimpinnya itu sedang mencari petugas pemadam kebakaran. Karena ketika mereka bergabung, wow, ini sangat luar biasa mereka diakui. Mereka diacungkan jempol karena sebagai pahlawan, the hero, karena mereka tugasnya mengamankan hutan-hutan yang ada di Amerika. Nah, jadi satu kali ini ya McDonald ini namanya pemuda yang memberanikan diri datang masuk bergabung ke dalam kru pemadam kebakaran yang dipimpin oleh Eric ini. Ternyata dia barusan keluar dari penjara, rekan-rekan pemuda-pemudi. Jadi waktu dia masuk, ya dia ternyata ada satu kru yang ini pemadam ini sebelum dia masuk, ternyata ada salah satu yang tahu masa lalunya, yang jahat gitu ya. Jadi dia sempat bully, dia katakan, "Hei," katanya, "kenapa kamu masuk?" gitu ya. Sepertinya kalau kamu seperti kamu itu nggak diterima, gitu ya. Terlebih ini tempat yang sepertinya nggak ada lagi karyawan yang dibutuhkan, gitu. Udah penuh. Ya. Kalau bisa kamu keluar. Nah, tapi apa yang terjadi? Ketika ada salah satu rekannya ini, kru ini membuli namanya McDonald ini, tiba-tiba Eric keluar, leadernya, terus dia mengatakan, tunggu. Ini saya masih butuh satu orang lagi. Silakan kamu masuk. Wow. Jadi rekan-rekannya ini sempat nggak terima ya yang dia tahu siapa ini sebenarnya. Lalu akhirnya dia marah-marah temannya ini, tapi si Eric suruh masuk dan dia pun masuk dan dia diinterview. Nah dalam interview ini dia mengatakan bahwa saya barusan keluar dari penjara, jadi saya berharap bisa diterima karena saya ingin kasih tunjuk sama anak saya. Karena ternyata apa rekan-rekan pemudi, karena dia ternyata selain dia di penjara karena dia makai pemadat ya, mabuk, terus narkoba, belum lagi free sex gitu ya. Jadi dia ternyata menghamili seorang pemudi dan akhirnya dia mau bertanggung jawab dan dia ingin anaknya nanti tidak melihat dia sebagai laki-laki yang tidak baik. Jadi dia mau berubah karena dia ingin memperbaiki hidupnya agar anaknya nggak seperti dia nantinya. Nah, mendengar itu si Eric ini langsung mengatakan, "Oke, saya akan beri kamu kesempatan untuk kamu masuk." Lalu dia bilang, "Saya berjanji, saya akan kasih tunjuk bahwa saya bisa di dalam kumpulan ini."
Lalu akhirnya si Erik ini suruh, sekarang kamu pulang, persiapkan diri kamu ada tidak sepatu olahraga? Karena besok kita akan lari di pegunungan itu ya, karena latihan seperti ini di hutan-hutan yang luas. Akhirnya apa? Akhirnya rekan-rekan pemuda dia mengatakan saya itu nggak punya. Ya iya, karena dia baru keluar dari penjara ya. Jadi dia mungkin penuh dengan kekurangan. Sehingga apa yang terjadi? Dia pun keluar, lalu satu orang kru yang menertawakan dia, membuli dia, mengatakan, bagaimana dengan kamu? Katanya gitu ya. Pasti kamu tidak diterima. Tapi apa kata Erik? Hey, katanya, ditegur gitu ya. Silahkan kamu pinjam sepatu olahragamu untuk dia. Wah, jadi benar-benar satu pembelajaran gitu ya, sebagai seorang leader, karena dia mau membuat krunya ini tidak memandang sebelah mata orang lain, meskipun orang lain itu mungkin tidak baik. Karena inti dari film ini sebenarnya bahwa semua manusia itu sama. Walaupun dia mungkin punya masa kelam yang paling jahat sekalipun. Nah, ini benar-benar sangat memberkati saya dalam perenungan kita, pas sekali dengan apa yang kita akan bahas untuk saat ini. Dan memang ujung-ujung akhir film ini ternyata ini kelompok dari kru ini, 20 orang ini, ternyata waktu pas kebakaran hutan Arizona di USA, 19 orang itu terbakar dan hanya satu yang selamat. Inilah dia, si McDonald ini. Ya, McDonald ini. Akhirnya dia benar-benar dia, satu sisi dia sangat sedih karena kenapa dia nggak ikut dengan mereka. Karena memang waktu itu ditugasin, waktu itu dialah yang mewakili untuk melihat cuaca. Karena melalui cuaca dia bisa memberitahu kepada teman-temannya. Akhirnya hanya dialah yang selamat. Nah, jadi rekan-rekan yang terkasih, inilah merupakan satu kesimpulan bahwasannya keberadaan untuk untuk seorang yang hanya mementingkan dirinya sendiri, itu ternyata Tuhan kasih tunjuk bagaimana sebenarnya, apa sih yang harus kita lakukan di dalam kita mengasihi. Nah, seperti yang diajarkan oleh Tuhan kita di dalam film yang akan kita tonton mengenai kisah anak bungsu yang hilang. Next. Kata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan.
Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku, belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Ya, rekan-rekan yang terkasih, kita tadi sudah melihat ya akan film dari mengenai perumpamaan anak bungsu yang hilang. Nah, kita akan lanjut lagi. Sebelum saya menjelaskan akan anak bungsu yang hilang yang diajarkan oleh Tuhan Yesus perumpamaannya, kita akan melihat latar belakang dari Injil Lukas itu. Jadi, Injil Lukas secara keseluruhan itu ditulis oleh Lukas, seorang tabib yang sama dengan dokter, karena dia memang suka sekali meramu obat-obatan, dan bisa dikatakan karena dia suka meneliti, sehingga di dalam penulisan dari Injil Lukas ini dia memang secara detail menjelaskan keberadaan Yesus ketika berada di dunia, terlebih di dalam melayani kita umat yang berdosa. Nah, sehingga menjadi ayat kunci Injil Lukas yang ditulis ini ada di dalam Lukas 19 ayat 10 yang mengatakan anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Siapakah anak manusia itu? Yaitu Tuhan Yesus. Sehingga Lukas di dalam pasal 15 dia menjelaskan ada 3 perumpamaan di dalam menjelaskan bagaimana anak manusia itu datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yang pertama itu perumpamaan domba yang hilang, Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Ya, ini ayat 1 sebenarnya. Lalu yang kedua, perumpamaan dirham yang hilang, Lukas 15 ayat 8 sampai 10. Dan yang ketiga, yang kita bahas hari ini mengenai perumpamaan anak bungsu yang hilang, Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Next, selanjutnya. Nah, ini dia. Jadi, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan kepada setiap kita, terlebih kepada orang-orang yang dia jumpai di dalam dia memberitakan firman Tuhan, itu adalah suatu gambaran atau contoh. Supaya orang-orang yang mendengar akan firman Tuhan itu mengerti bahwasannya apa yang Tuhan mau. Nah, contoh dari perumpamaan anak bungsu yang hilang ini, yang diceritakan oleh Tuhan Yesus tadi, yang setelah kita lihat dari film tadi, anak bungsu yang hilang itu adalah gambaran orang berdosa. Di mana Tuhan Yesus memberikan satu contoh bahwa seorang ayah memiliki 2 orang anak.
di mana punya kelebihan dan kekurangan di masing-masing anak. Yang pertama anak sulung, dan yang kedua anak bungsu. Nah, anak bungsu inilah yang akan kita bahas untuk beberapa ayat. Next, selanjutnya. Jadi anak bungsu itu dengan apa yang dia lakukan, dengan dosa-dosa yang dia lakukan, dilihat di ayat yang ke-12. Jadi dosa anak bungsu itu terambil di ayat yang ke-12. Di sini dikatakan, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Wah, ini kalau kita lihat dari kata-katanya saja, menunjukkan arti dia itu angkuh, sombong, ya, menuntut. Malah dia mengatakan, berikanlah. Coba dia sedikit pakai bahasa yang halus, coba. Seperti, tolonglah Bapak, kalau boleh. Nah, kan lebih halus ya rekan-rekan pemuda. Tapi ini dia mengatakan, berikanlah kepadaku. Wah, serasa dia sudah melakukan pekerjaan yang begitu banyak itu ya. Padahal itu merupakan hasil dari keringat orang tuanya. Tapi dia benar-benar menganggap seakan-akan bapaknya itu, lihat, sungguh tidak baik. Bapaknya itu sepertinya disuruh cepat mati. Ya, sementara bapaknya masih hidup. Berikanlah. Wah, sepertinya bapaknya itu punya hutang dengan dia. Ya, gambaran kita, keberadaan kita yang berdosa, yang kita rasa karunia-karunia yang diberikan kepada kita yang punya Tuhan itu adalah hutangnya Tuhan. Sepertinya seperti itu. Wah, benar-benar tidak ada sopan santunnya, sombong. Dan sungguh tidak baik. Kenapa? Next. Nah, menurut Dr. Kenneth Bailey dari Sekolah Teologi di Beirut, Lebanon, dia menyatakan, seperti halnya di banyak masyarakat lainnya dalam masyarakat Timur Tengah, seorang bapak dapat membuat surat wasiat atau tidak membuatnya, serta alternatif apapun yang dipilihnya. Sang bapak akan selalu memegang hak atas uang yang dimilikinya, termasuk bunganya sampai dia wafat. Jadi benar-benar dia itu hak bapaknya. Ya. Dan apabila ada anaknya yang minta bagian warisan sebelum waktunya, maka hal ini sama saja dengan menyumpahi bapaknya agar segera mati. Ya. Bisa-bisanya gitu ya, masih hidup langsung menuntut. Ya. Secara bapaknya masih sehat, segar, bugar. Ya. Malah dia belum ada cucu lagi, tapi bisa minta seperti itu. Wah, kita siapa? Gitu ya. Kalau dipikir-pikir. Nah, itu dosa yang dimiliki oleh anak bungsu itu. Lalu, next, selanjutnya. Dosa yang kedua, di ayat 13. Anak bungsu itu ternyata ketika dia meminta, dia bilang, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Menjual, ya. Dan memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Jadi setelah dia terima, dia jual seluruh bagiannya. Untuk apa? Dia memboroskan, dalam arti dia buang-buang. Ya. Ini memiliki arti bahwa anak bungsu itu ketika dia mau menjual dan pergi, nah itu menunjukkan dia itu sudah muak dengan segala peraturan dan disiplin ayahnya. Karena apa? Karena dia ingin bebas. Bebas apa? Bebas untuk semaunya, yaitu berbuat dosa. Nah, tidak hanya itu saja. Ketika dia mau pergi, berarti dia ingin menjauh dari pandangan mata ayahnya. Sebab ayahnya itu sering mengawasinya. Nah, keengganan untuk tidak mempercayai kemahatauan Allah itu adalah penyebab utama orang berbuat jahat. Jadi keberadaan kita yang tidak mau diawasi. Ya, diawasi dalam arti, ya, dilihat bagaimana keberadaan kita ini. Nggak dikasih biar kita ini melakukan yang namanya sesuatu yang salah. Karena orang tua bagaimanapun juga ingin anaknya itu dapat yang terbaik. Nah, itu yang kedua. Next, selanjutnya.
Lalu arti dari dia boros dan dia pergi, itu berarti dia tidak percaya pengaturan ayahnya. Dia menginginkan bagian harta miliknya sendiri sebab dia berpikir ayahnya itu akan membatasi pengeluarannya. Nah, kita mungkin secara sadar atau tidak sadar memiliki hal seperti anak bungsu ini. Kadang kita takut, ada ketakutan. Wah, saya nanti dibatasi. Ya, uang nanti yang saya dapat. Nah, padahal orang tua, terlebih Allah, kita lebih tahu dari apa yang kita lakukan. Sehingga dia yang bagian yang keempat, ia bangga akan dirinya. Dengan dia angkuh bahwa dia sudah mapan, ya, terus dia bisa dapat mengatur lebih baik daripada ayahnya. Padahal kalau kita lihat, ketika kita menganggap diri kita lebih pintar, padahal ada yang lebih banyak asam garamnya, yaitulah orang tua kita. Apalagi Allah kita. Next. Pelajaran rohani dari ayat-ayat ini. Yaitu yang pertama, hidup dalam dosa dengan mementingkan diri sendiri dalam pengertian yang terdalam merupakan pemisahan dari kasih, persekutuan, dan kekuasaan Allah. Jadi ketika kita mementingkan diri sendiri, menganggap diri kita lebih tahu dari orang tua kita, dari Tuhan yang kita sembah, itu adalah pemisahan dari kasih persekutuan kita dengan kekuasaan Allah. Lalu yang kedua, orang berdosa atau orang yang mundur dari iman adalah seperti anak bungsu yang memburu kesenangan dosa. Apa yang dia buru? Karunia-karunia jasmani. Yang tadi, ini hartanya, ya, hanya seberapa saja. Dan ujung-ujungnya itu hanya bersifat sementara. Dan tidak bertahan. Dan rohani, akhirnya apa? Kerohanian yang dia miliki pun semakin sangat kosong. Lalu apa yang terjadi? Next. Ini dia. Setiap dosa pasti ada konsekuensi. Jadi rekan-rekan pemuda-pemudi, apapun dosa, kecil, besar, itu dipukul rata sama Tuhan itu tetap dosa. Pasti ada hukumannya. Dan konsekuensinya apa? Di ayat 14 dan 15-16. Anak bungsu itu mulai melarat dan kelaparan. Nih. Karena pada waktu itu musim terjadi bencana kelaparan, bukan? Otomatis pasti harga-harga makanan mahal. Dan dia pun berfoya-foya, bukan dia tabung. Masih syukur dia tabung, dia invest gitu ya. Entah dia buat apa gitu di tempat dia pergi itu. Ini enggak. Dia mabuk-mabukan, ya. Dia main perempuan, judi dan semal, aduh, macam banyak. Tapi apa yang terjadi? Ya. Ujung-ujungnya dia pun mengalami kelaparan. Dan akibat kelaparan dia pun ya menjadi budak dari penjaga babi. Jadi dia menjadi budak yang pekerja dari orang yang punya peternak babi. Dan sangat miris. Pada waktu dia lapar, dia nggak ada uang, dia nggak mau beli, nggak bisa beli apa-apa. Akhirnya apa? Makanan ampas babi ini dia mau ambil, dia mau makan, tapi tuannya yang pemilik ini melarang dia, memarahi dia. Benar-benar sangat-sangat miskin dan sangat parah. Akibatnya dia kelaparan. Sangat miris, bukan? Secara kalau dibandingin dengan papanya yang super mewah, punya banyak ya pekerja, tidak seperti dia. Akhirnya apa? Inilah titik momen, titik nadir dia melihat ternyata, nah, dia mulai sadar. Next. Nah, jadi apa pelajaran rohaninya? Ketika kita melakukan yang namanya dosa, terpisah dari Tuhan,
menganggap kita lebih tahu dari orang tua kita, dari Tuhan kita. Terlebih lagi meninggalkan Dia. Nah, ini dia. Orang-orang yang meninggalkan Allah pasti tidak dapat ditolong oleh siapapun. Betul sekali. Kenapa? Karena orang-orang yang ada di sekitar itu hasil Tuhan yang bekerja. Kalau bukan karena roh Tuhan yang bekerja, orang tak akan ada yang tolong kita. Lalu yang kedua, sia-sialah kita yang selalu berseru kepada dunia dan kedagingan. Ilah-ilah yang telah kita layani itu. Karena mereka hanya bisa meracuni jiwa. Betul. Jadi ketika kita hanya berseru, hanya fokus kepada keduniawian, kedagingan seperti anak ini, harta, tahta, wanita, tiga itu, siap-siap, pasti hancur. Itu pelajaran yang benar-benar berharga untuk kita hari ini. Itu sia-sia. Jiwa kita pasti akan kosong dan mati. Nah, next. Akhirnya apa? Rekan-rekan pemuda-pemudi. Ternyata anak bungsu itu pun mulai sadar. Kita kadang seperti itu ya. Ketika kita sudah kena batunya, kepentok gitu ya, baru kita sadar, aduh, iya ya. Nah, sama nih anak bungsu ini. Ketika dia sangat sulit untuk mendapatkan makanan, ampas babi aja dia nggak bisa makan. Aduh, sangat ini sekali ya. Miris. Padahal dia udah bekerja. Nah, tuh dimarahin sama tuan gitu. Akhirnya di situ dia mulai titik berbalik, dia sadar, dia mulai pertimbangkan betapa buruk keadaannya. Dia mengatakan, aku di sini mati kelaparan. Dia tertunduk lusuh. Lalu dia berpikir, betapa akan jauh lebih baik keadaannya jika aku kembali. Sampai dia berpikir lagi, betapa banyak orang upahan Bapakku. Orang-orang yang paling rendah, yang rendah sekali, ya ibarat kata sebagai pembantu, pelayan di keluarganya itu bekerja dengan secara harian, buruh, berlimpah-limpah makanannya, tidak seperti dia. Sangat miris bukan? Next. Tidak hanya itu saja. Ketika dia mulai sadar, dia ternyata tidak hanya sadar di dalam pikirannya saja, stop, tidak. Tapi di ayat 18, 19, dan 21, anak bungsu itu mulai memutuskan, aku akan bangkit dan pergi. Kenapa? Karena dia tidak mau berlambat-lambat lagi. Tapi dia akan segera ke rumah bapaknya untuk minta ampun. Lalu, di sini ternyata ketika dia mau berjumpa dengan bapaknya, dia datang dengan rendah hati. Seperti tadi ya, yang kita lihat cuplikan film tadi. Dia sampai mengatakan, aku sudah berdosa kepada surga dan kepada Bapa. Itu kerendahan hatinya. Kalau keangkuhannya tadi ada ya, Bapa mintalah, oh, berikanlah. Wah, seakan-akan dia penguasa gitu, penguasa harta gitu ya. Nah, tapi di sekarang, ketika dia mengalami pergumulan, bahkan kesulitan, penderitaan, di situ dia mulai sadar. Dia mengakui dosanya. Dia minta ampun kepada bapaknya. Malah dia mau, dia kalau boleh nanti jadi pelayannya. Wah, sungguh ini sekali bukan? Kerendahan hati yang dia tunjukkan kepada papanya. Dan ini kita mengingat, ketika seseorang menyadari dosa-dosanya, itu bukan pekerjaan manusia, tapi itu karya Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 7-11. Di mana Roh Kuduslah yang menyadarkan, menginsapkan orang. Kita sudah bersama-sama ya memperingati hari turunnya Roh Kudus baru-baru ini, Pentakosta.
Jadi Roh Kuduslah yang mampu mengubah orang yang keras kepala, orang yang menganggap diri sudah hebat, seperti anak bungsu ini. Itu Roh Kudus. Kita bersyukur punya Allah yang mau mengingatkan kita, menyadarkan kita ini hidup dalam keberdosaan, seperti anak bungsu ini. Itu yang dilakukan, responnya kepada konsekuensi dosa. Next. Pelajaran rohani yang kita dapati dari konsekuensi yang ternyata diresponi oleh anak bungsu ini dengan dia mau mengakui dosanya dengan rendah hati adalah yang pertama. Anak bungsu itu menyadari dosanya dengan kerendahan hati. Tidak lagi menganggap dirinya lebih hebat. Karena dia sadar dia sudah berdosa kepada Bapa dan kepada Allah yang ada di surga. Ketika apa? Ketika dia mengalami penderitaan yang berat akibat keinginannya sendiri. Dan ketika dia minta ampun, 1 Yohanes 1 ayat 9, Bapa, ya, Bapa di dunia, apalagi Bapa kita yang di surga, pasti sangat bersuka cita. Kita lihat gambar ini. Wah, sukacita sekali. Ya. Kenapa? Karena yang kedua, pertobatan yang sejati adalah bangkit dan datang kepada Allah. Karena Tuhan mau kita bertobat. Tuhan tidak mau kita tobat, ya, seperti tadi saya sempat ada melihat satu pelayanan di gereja di stasiun Kristen tadi di live, dia bilang kadang kita orang Kristen itu tomat, ya, seperti tomat, tobat berapa menit kemudian jadi kumat dengan dosa. Nah, Tuhan tidak mau seperti itu, ya. Orang Kristen yang tomat, Kristen yang tobat tapi kumat, tidak. Tetapi Tuhan mau pertobatan yang sejati. Sekali kita bangkit datang kepada Tuhan, kita tidak kembali lagi ke dalam dosa. Itu yang Tuhan mau. Next. Nah, ini yang sangat perlu kita renungkan. Respon ayah yang menjadi inti dari tema kita hari ini. Bagaimana respon ayah? Ayah itu adalah gambaran Allah kita. Allah Bapa. Dilihat ayat yang ke-20. Di mana ayat yang ke-20 ini, di sini kasih sayang yang begitu besar dengan mau menerima kembali anaknya. Dia mau terima apa adanya. Dia tidak bilang, aku tidak kenal engkau, sana kau. Ya. Kamu penjahat, tidak. Tapi malah ketika anak itu masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Ayat yang ke-20. Wow, ini mata yang penuh belas kasihan. Dengan cepat melihat ketika masih jauh ayahnya. Tadi kita lihat ya, dari film tadi, anak itu jalan, wah dia dari jarak jauh melihat, sampai dia tubrukan dengan ada perempuan, itu anggota keluarganya, tadi ya yang kita lihat. Nah, anggota keluarganya pun, ya, tidak mau ingin melihat, malah si bapak ini, ya, malah waktu dia ditinggalin anaknya pertama kali, dari puncak menara yang tinggi, anak itu tetap melihat dari kejauhan. Ya, bapaknya ini melihat anaknya. Dan dia memikirkan sambil mengatakan, semoga anakku yang aku lihat ini nanti dia kembali lagi menuju ke sini. Itu suatu harapan seorang ayah. Kasihnya yang begitu besar. Dia tidak mengungkit-ungkit masa lalunya. Dia tidak bilang, mana harta yang kau curi, yang kau ambil, yang kau habiskan. Enggak. Tapi dia terima, lihat. Nih, sampai terjatuh ini anaknya. Saking gemes, saking... karena dia lihat
anaknya itu kembali. Wow, antusias. Nah, itu yang pertama, respon kasih sayang yang begitu besar. Mau menerima kembali anaknya apa adanya. Bukan ada apanya, tapi apa adanya. Kalau ada apanya pasti kamu bawa apa? Nah, itu ya. Beda. Itu kasih dunia, tapi kasih Allah apa adanya. Yang kedua, ayat 22 sampai 24. Sang ayah dengan gembiranya, tidak hanya dengan kasihnya yang begitu besar, ya, menerima apa adanya, bukan ada apanya. Yang kedua, sang ayah menyambut gembira dengan apa? Dengan memberi jubah, cincin, dengan murah hatinya juga dia beri makan, mengadakan pesta. Coba rekan-rekan, ya, bukan dia sambut dengan marah, dia tidak bilang mana, ya, harta yang kamu habis-habiskan itu ganti kembali. Karena aku memberi jubah dengan cincin nih, tidak ada. Dia tidak menuntut seperti itu. Tapi dengan murah hati. Murah hati berarti apa? Dia punya empati. Karena dia lihat anaknya itu kumuh seperti pengemis lah. Lihat. Kumal begitu ya. Tadi yang kita lihat tadi. Ya. Tapi malah dia beri. Dia berempati. Dengan dia murah hati memberi cincin, jubah, memberi makan, malah mengadakan pesta. Ibarat seperti seorang raja yang datang kembali. Padahal kita lihat ini anak. Kalau mata dunia mengatakan ini penjahat besar gitu ya. Dari tangkap. Tapi bagi sang ayah, bapak, ini berharga sekali. Kenapa? Karena anak yang hilang ditemukan kembali. Yohanes 11 ayat 26. Di sini bahwasannya orang yang sudah percaya kepada Kristus, ketika dia mati, dia pun nanti akan dibangkitkan. Dia akan dipertemukan dengan Tuhan. Nah, ini anak ini mati. Tapi akhirnya apa? Hidup. Karena dia mau datang kepada bapaknya. Mau bertobat. Minta ampun. Itu yang kedua. Next. Yang ketiga. Respon ayah. Itu respon Allah Bapa kita. Gambaran sebagai Allah Bapa kita. Ayat 31 dan 32. Sang ayah ketika melihat anak sulungnya. Nah itu dia yang tadi ya. Jadi tidak hanya anak bungsu. Ternyata anak sulungnya ngomel-ngomel. Marah-marah. Karena dia nanya. Loh itu ngapain rame-rame? Loh kamu gak tahu adikmu itu yang hilang itu udah ketemu kembali. Nah gitu ya. Marah. Ketika dia lihat ini orang mengelilingi dia, memberikan jubah. Aduh. Tapi apa yang dilakukan oleh sang bapak? Malah dia bersikap baik dan ramah kepada anaknya yang sulung. Dan tidak hanya bersikap baik dan ramah, tapi bujuk kakaknya yang sulung itu, yang marah-marah, yang menganggap ini tidak fair, tidak adil. Aku aja udah berlama-lama kerja, nggak pernah nih dibuat pesta. Ini udah lama habiskan, tapi aku, waduh. Jadi benar-benar sang ayah itu tidak malah marah sama anaknya yang sulung. Kalau mungkin dia bilang, kok kamu marah? Ya gitu ya, pasti seperti itu. Tapi ini enggak. Malah dia bujuk. Seperti penasihat, seperti konselor. Kalau kita bandingkan di dalam kisah Elia, 1 Raja-Raja 19 ayat 4 dan sampai 6. Elia juga waktu dia di Gunung Horeb, waktu itu dia sembunyi karena dia merasa sedih karena bangsa Israel itu melakukan
yang jahat, yang tidak mau bertobat dengan tetap menyembah berhala. Terlebih lagi ada raja, ya, raja yang memang yang punya suami istri yang benar-benar sangat tidak mau menghormati Tuhan, ya, itu istrinya Isabel dan Raja Ahab. Jadi benar-benar dia mau ingin meninggalkan itu bangsa Israel. Jadi ibaratnya kayaknya dia lagi sedih gitu ya. Tapi Tuhan bilang, "Hei Elia, kamu jangan seperti itu. Nih, aku sediain makan. Makanlah. Ada roti, ada minuman." Jadi benar-benar Tuhan bujuk dia dengan lemah lembut seperti konselor, penasehat yang benar-benar memberikan alasan sampai dia bilang sama Elia, nanti ada sisanya yang akan mendengarkan firman yang kau beri, yang dia akan diberitakan. Yang benar, sisa-sisanya itu adalah sisa-sisa orang yang percaya di bangsa Israel. Ya. Nah, sama seperti ini juga yang dilakukan oleh ayah kepada saat anak yang sulung itu. Dia tidak marah, tapi dia malah benar-benar bujuk dengan lemah lembut. Nah, pelajaran rohaninya. Next. Pelajaran rohaninya yaitu ada dua hal. Allah yang kita sembah itu Allah yang punya belas kasih bagi kita orang yang berdosa. Oleh karena keadaan kita, ya, mereka itu adalah kita orang berdosa yang menyedihkan. Dan yang kedua, kasih Allah bagi orang berdosa begitu besar, sehingga Allah tidak putus-putusnya bersedih hati menunggu mereka kembali kepadanya. Dan sangat gembira, ya, mereka dapat kembali kepada kehidupan yang sejati. Inilah love without limits yang kita pelajari hari ini. Jadi benar-benar sang bapak ini senantiasa menunggu anaknya datang kembali sambil tetap sedih dengan keberadaan dosa yang dia miliki. Tak putus-putusnya menunggu. Itulah kasih Allah kita yang begitu besar. Dia tidak menuntut akan hebatnya kita, tidak. Malah dia terima apa adanya. Bukan ada apanya kita. Itu yang menjadikan pelajaran rohani yang berbeda dengan sang kakak. Next. Harusnya sang kakak mewarisi sifat ayahnya. Apalagi dia sebagai anak sulung, ya. Tapi ini tidak. Sangat menyedihkan. Ayat 25 sampai 28. Jadi anak sulung ini adalah gambaran dari orang Farisi dan ahli Taurat. Ya, kita tahu orang Farisi dan ahli Taurat, ya, rekan-rekan pemuda-pemudi, di mana ternyata anak sulung itu memiliki sikap bodoh. Bodoh karena apa? Karena dosa kesombongan, ya. Marah. Karena ayahnya kok terima dia sampai kasih makan, dikelilingi lagi, udah kayak raja gitu ya. Secara dia sudah bantu, tapi tak dapat seperti dia. Aduh, sedih sekali. Lalu ada 29:30, dia sombong, rekan-rekan pemuda-pemudi. Sombong karena apa? Karena kebaikan yang sudah dia lakukan. Peraturan-peraturan yang dilakukan oleh, yang diterapkan bapaknya itu, ternyata dia taati. Karena dia belum pernah sekali melanggar perintah ayahnya. Sampai dia bilang, aku belum pernah seperti ini, sama sekali aku nggak pernah melanggar perintah ayah. Ya. Jadi seakan-akan perbuatan baiknya itu yang menjadi kebanggaan dia. Pengetahuan, hanya pengetahuan saja di dalam akal, tapi dihidupi enggak. Nah, itu dia. Next. Jadi pelajaran rohaninya, rekan-rekan pemuda-pemudi, dari gambaran anak sulung ini adalah gambaran sebagai orang Farisi dan ahli Taurat yang memiliki suatu bentuk agama. Dia tahu, ya, pengetahuan
hukum Taurat tuh dia hafal di luar kepala. Ya. Hukum berapa. Secara lahiriah dia taati perintah Tuhan. Ya. Sampai dia berdoa kencang-kencang gitu ya. Kalau kita lihat di dalam Bible sampai Tuhan Yesus kasih contoh ya. Terus pemungut cukai dia berdoa benar-benar nangis, nggak ngomong-ngomong. Nah, itu bisa terlihat. Kenapa? Karena yang menentukan itu hati. Nah, hati mereka ternyata apa? Jauh dari Tuhan. Bukan dengan cinta. Full heart dengan Tuhan Yesus. Nah, ini yang dikasih contoh sama Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, perbuatan baik atau amal kita tidak menjamin kita masuk surga. Karena kalau di kitab Yesaya ada mengatakan ya, perbuatan baik itu seperti kain kotor. Kita cuci tetap aja. Karena apa? Itu perbuatan baik. Perbuatan usaha kita ini kan naturnya orang berdosa. Jadi yang melakukan kebaikan itu hanya Tuhan Yesus saja. Dan hanya anugerahnya lah kita beroleh selamat. Efesus 2 ayat 8-9. Jadi bukan karena usaha perbuatan baik kita. Next, kesimpulannya. Jadi rekan-rekan pemuda-pemudi yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kisah anak bungsu yang hilang itu adalah merupakan kisah kasih Bapa yang penuh belas kasih. Full heart. Kasih yang tidak menuntut balas. Ya, seperti tadi. Kasih yang tidak bersyarat, tidak ditentukan oleh kondisi apapun. Sampai dia mengatakan, sudah selesai di atas kayu salib. Sehingga sudah selesai, artinya apa? Dosa kita dari dulu, sekarang ini, sampai selamanya sudah dihapus. Tanpa melihat kita apa ada apanya, tetapi apa adanya kita. Itulah love without limits. Kalau dipikir-pikir tadi anak tadi diminta balik kan hartanya, harusnya ini enggak diterima apa adanya. Dia masih menunggu kita seperti klip yang akan kita lihat bersama. Silahkan. Nah, rekan-rekan yang terkasih, kita sudah melihat tadi
video klip dari ilustrasi video klip dongeng mengenai waiting. Kita melihat bagaimana keberadaan Allah yang penuh belas kasih dengan panjang sabar menunggu kita ya kembali kepada dosa yang mungkin bagi kita itu menyenangkan, fun gitu ya. Tapi apa? Ujung-ujungnya kita letih. Nol yang kita dapat, tidak ada. Malah capek. Ya, karena capek hati. Nah, ketika kita candu dengan segala yang kita lakukan di dunia. Ya. Bukan berarti apa yang kita lakukan di dunia itu tidak baik-baik, tapi yang Tuhan mau itu seperti apa? Jangan kita bergelimang dengan keinginan daging, harta, tahta, wanita hanya untuk jauh dari Tuhan. Nah, itu jangan seperti anak bungsu tadi. Karena Tuhan mau kita datang kepadanya. Kita mau hidup di dalam tuntunan Roh Kudus-Nya. Jangan sampai kita menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Karena ketika Tuhan sudah menunggu kita dengan panjang sabar, jangan kita sia-siakan. Karena itu yang Tuhan mau. Tuhan selalu menunggu kita hingga pada saat ini, sebelum dia datang kedua kali ke muka bumi ini. Dan refleksi kita ada 3 pertanyaan. Next. Nah, refleksi kita untuk kita yang kita renungkan di dalam perenungan kita pada hari ini adalah yang pertama, bagaimana sikap respon kita selama ini terhadap perintah Tuhan di dalam Alkitab, terlebih di hari ini. Apa respon kita? Yang kedua, bagaimana sikap atau respon kita selama ini terhadap anugerah keselamatan yang telah kita terima? Apakah kita buang-buang begitu saja seperti anak bungsu tadi? Menganggap sepele, menganggap dia lebih tahu. Padahal Tuhan kita Yesus Kristus bayarnya bukan pakai uang, pakai darah. Darah itu mahal. Siapapun kita, darah itu sangat dibutuhkan untuk kehidupan. Terlebih Tuhan Yesus sudah mati mencurahkan darahnya di kayu salib. Yang ketiga, bagaimana sikap respon kita terhadap orang yang telah jauh dari Tuhan. Atau orang berdosa. Atau orang yang belum percaya sama Tuhan. Mungkin di lingkungan sekitar kita. Tempat kita belajar, tempat kita bekerja, tempat kita bermasyarakat. Bagaimana respon kita terhadap mereka? Maukah kita sharing tentang kabar baik ini? Kabar baik apa? Love without limits. Kasih Tuhan yang tidak terbatas. Tidak dibatasi oleh hebatnya kita. Siapa kita masa lalu. Tidak. Apa adanya. Sampai dia mengatakan, sudah selesai. Sempurna di atas kayu salib. Kiranya itu menuntun kita bersemangat dalam menjalani kehidupan. Dimanapun kita berada, kita menerapkannya itu karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita tanpa batas. Amin. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh sangat bersyukur Bapa atas firman-Mu hari ini, karena kami sudah diingatkan bagaimana Engkau mengasihi kami tanpa batas, love without limits. Tuhan, ampuni kami jikalau selama ini kami suka seperti seorang anak bungsu yang menganggap diri kami lebih tahu diri kami daripada Tuhan. Ampuni kami jikalau kami ada seperti anak bungsu ini. Atau mungkin kami ada seperti si sulung yang tadi benar-benar marah dengan keberadaan sang ayah yang benar-benar menerima apa adanya sang anak yang bungsu. Karena itu tolong kami Bapa. Mohon dengan permohonan Roh Kudus-Mu, mampukan kami untuk menghidupi firman-Mu ini dimanapun kami berada. Sehingga kami tidak hitung-hitungan dengan orang-orang di sekitar kami untuk berbagi kasih. Tetapi kami mengingat
Tuhan Yesus sudah lebih dulu mati di atas kayu salib, menebus kami manusia yang berdosa dan tidak pernah hitung-hitungan kepada kami. Terima kasih Bapa yang baik. Sempurnakan firman-Mu di hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pemuda-pemudi gereja Sepok Banten. Kiranya tetap bisa dapat mengasihi-Mu dengan hati yang sungguh, dengan hati yang benar-benar fokus di dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Ini doa kami ya Bapa. Mohon dengarkan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Ya, saya persilahkan untuk MC. Terima kasih untuk Ibu Leni Siombing atas sharing firman Tuhannya pada sore hari ini. Kita lanjut ke doa syafaat. Untuk Ibu Leni dipersilahkan. Oh iya. Mari rekan-rekan pemuda-pemudi kita satu di dalam doa. Kita akan menaikkan pokok doa kita. Baik itu untuk pemuda-pemudi yang berulang tahun, yang studi, bahkan yang bekerja, dan juga untuk pergumulan kita untuk COVID dan vaksinasi. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kembali ke hadirat-Mu, di mana hari ini kami ingin bersyafaat kepada-Mu ya Bapa, akan pergumulan kami khususnya pemuda-pemudi yang ada di gereja Sepok Banten ini. Kami bersyukur kami boleh ada di Banten ini juga semua karena anugerah Tuhan semata. Karena itu ya Bapa, kami ingin menaikkan permohonan kami ke dalam tangan-Mu. Dan jika ada hal yang tidak berkenan di dalam satu hari ini, kami mohon ampun, sehingga kami boleh layak menerima belas kasihan-Mu, dan kami juga boleh layak disebut anak-anak Tuhan. Dan hari ini kami mau menaikkan permohonan kepada rekan-rekan pemuda-pemudi yang ada di gereja Pok Banten ini, Bapak, yang bertambah usia di hari ini ataupun di bulan ini. Kiranya siapapun mereka, dimanapun mereka berada, Tuhan tambah-tambahkan juga kesehatan, bijaksana, bahkan takut akan Tuhan dan pengenalan kasih Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang memberkati. Sehingga kehidupan mereka ya Bapa dapat mempermuliakan nama Tuhan dimanapun mereka berada. Sehingga hari-hari mereka dapat mempermuliakan nama Tuhan. Sehingga Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk rekan-rekan yang pemuda-pemudi yang bekerja dimanapun mereka berada, Tuhanlah yang kiranya memberkati. Sehingga pekerjaan mereka bisa dapat mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Sehingga pekerjaan mereka boleh menjadi garam dan terang di dalam kehidupan mereka. Sehingga orang-orang di sekitar mereka dapat mempermuliakan nama Tuhan. Dan pekerjaan mereka pun semakin maju, bahkan berhasil, dan mereka dapat menjadi saluran berkat juga bagi banyak orang. Tak lupa untuk rekan-rekan pemuda-pemudi yang masih kuliah ataupun sekolah, kiranya Tuhan berkati mereka. Bahkan di dalam ujian-ujian akhir mereka, kiranya Tuhan memberkati. Sehingga ujian-ujian mereka pun Tuhan juga yang berikan mereka hikmat bijaksana, kecerdasan untuk berpikir dan bertindak. Sehingga mereka bisa dapat mengerjakan ujian dengan baik, dan mereka pun dapat lulus dengan baik juga, sehingga hasilnya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Karena itu ya Bapa, kami hanya serahkan semuanya ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami teringat untuk pergumulan bangsa kami Indonesia, yaitu COVID-19, yang saat ini sudah 1 tahun lebih, namun belum ada perkembangan ya Bapa. Karena itu ya Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu, kiranya dengan vaksinasi yang sudah dilakukan oleh beberapa tempat ya Bapa, kiranya Tuhan yang memberkati. Sehingga setiap vaksinasi ini kiranya dapat mengurangi akan penderita COVID yang ada. Tuhan berkati tenaga kesehatan, Tuhan berkati juga pemerintah, sehingga apapun yang sudah dilakukan kiranya itu
boleh dapat ya Bapa memulihkan keberadaan kami bangsa Indonesia, sehingga bangsa kami Indonesia tidak terpuruk akan ekonomi, melainkan tetap bangkit, baik dalam ekonomi, sosial, politik, budaya, keamanan, dan kedamaian sejahtera di Indonesia. Mohon kasihani bangsa kami, mohon berkati Bapak Jokowi sebagai presiden dan juga sebagai wakil presiden ya Bapak, untuk wakil presiden dan para menteri, kiranya Tuhan juga memberkati agar mereka bisa dapat mengerjakan tugas tanggung jawab dengan takut akan Tuhan. Begitu juga anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan, Tuhan pimpin mereka agar mereka juga boleh menjadi garam dan terang di dalam kehidupan mereka bekerja, sehingga mereka bisa dapat mempermuliakan nama Tuhan, sehingga nama Tuhan yang ditinggikan dan dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk gereja Polk Banten ya Bapak, Tuhan berkati sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu ya Bapak, sehingga setiap apapun pelayanan-pelayanan yang kami lakukan, kiranya Tuhan tambah-tambahkan berkat, sehingga makin banyak jiwa yang dimenangkan, sehingga semakin banyak jiwa yang boleh bertumbuh, berbuah, berakar, dan bertambah banyak untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Begitu juga untuk pemuda-pemudi gereja Sepok Banten, Tuhan yang memberkati, sehingga pemuda-pemudi Sepok Banten boleh tetap solid ya Bapak di dalam melayani-Mu. Meskipun mungkin mereka bekerja, belajar, tetapi mereka tetap setia melayani-Mu Bapak, hingga akhir hidup mereka. Karena itu yang dapat kami beri, karena Tuhan sudah melayani kami terlebih dahulu. Terima kasih Bapa akan pergumulan dan doa syafaat yang kami boleh panjatkan di hari ini. Kiranya dari tempat ketinggian-Mu yang kudus, Engkau mau mendengarkan setiap doa-doa syafaat yang kami panjatkan di sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Om Bing atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Biarlah menjadi sebuah pengingat bagi kita semua bahwa tidak ada satupun kasih yang bisa menandingi besarnya kasih Bapa terhadap kita, dan bahwa kasih Allah itu tidak terbatas, tidak terukur dengan apapun itu bagi kehidupan kita. Untuk itu sebagai nyanyian penutup sekaligus mengaminkan firman Tuhan ini, mari kita angkat pujian tak sedetik pun. Setia, tak pernah sedetik kau tinggalkan diriku.
persilakan untuk Ibu Leni Siombing memimpin kita dalam doa berkat. Kan pemuda-pemudi yang ada di Gereja Sepok Banten, mari kita berdoa untuk mengakhiri di dalam ibadah kita hari ini. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu di dalam ibadah kami di sore hari ini. Biarlah kiranya Tuhanlah yang menyertai dan menyempurnakan akan semuanya ini. Sehingga ibadah yang kami lakukan boleh berkenan dan menyukakan hati Tuhan, dan boleh menjadi tuntunan hidup kami untuk melangkah di dalam hari-hari kami, sampai Engkau datang kedua kali ke muka bumi ini. Saudara-saudara, arahkan hati kita dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita semuanya, bahkan akan menyertai rekan-rekan pemuda-pemudi Gereja Sepok Banten sampai Tuhan Yesus datang kedua kali ke muka bumi ini. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima Ibadah kita telah selesai, teman-teman dipersilakan saat sudah selesai. Shalom. Iya, masih semangat, masih bersuka cita ya sampai ibadah kita saat ini. Boleh dong dikasih reactionnya di Zoom ini biar kita bisa lihat semua. Iya, kami mau berterima kasih kepada Ibu Leni Siombing yang telah memberikan sharing firman Tuhannya pada hari ini. Terima kasih juga untuk Pauk Dasana Indah sebagai pelayan pada ibadah gabungan pemuda remaja Pauk Dasana Indah, Pauk Sebanten pada kali ini. Sebelumnya aku mau absen dulu nih teman-teman yang bergabung di Zoom kali ini, boleh ditulis di kolom komentarnya Pauk Dasana Indah hadir, Pauk Harkit hadir, gitu. Siapa aja yang hadir boleh ditulis di kolom chatnya ya. Boleh juga disapa teman-temannya yang dari Pauk lain melalui kolom chat. Kita mungkin belum bisa bertemu, tapi kita bisa bertemu lewat kolom chat ya teman-teman. Mana nih, ada dari Pauk mana aja nih yang hadir nih? Wah, ada dari Pauk Maranatha. Ada Pauk mana lagi nih? Kayaknya hampir semua Pauk ya hadir. Pauk Harapan Kita hadir. Mana lagi nih? Wah, Pauk Harapan Kita ada lagi nih, ada banyak kayaknya ya. Pauk Maranatha hadir, Pauk Dasana Indah hadir. Oke, ada lagi nggak nih? Pauk Tesalonika, tadi kayaknya ada ya. Tadi ada sih. Oke, buat teman-teman yang bergabung pada, ada Pauk Larangan Indah. Wah, terima kasih ya teman-teman semua yang bisa menyempatkan waktunya untuk bergabung di ibadah gabungan Pauk
se-Banten pada kali ini. Buat teman-teman yang belum bisa bergabung, boleh teman-teman yang hari ini bergabung diingatkan teman-temannya untuk bisa join lagi di ibadah gabungan selanjutnya. Oke, ada satu pengumuman buat teman-teman yang akan memberikan persembahan syukurnya pada ibadah kali ini, boleh nanti di transfer melalui rekening yang akan ditulis di kolom chat ya teman-teman. Oke, sebelum teman-teman meninggalkan Zoom-nya pada kali ini, kita mau berfoto dulu nih bersama-sama. Boleh teman-teman dibuka kameranya. Iya, dibuka kameranya dong. Kita mau lihat sama-sama di sini. Ada beberapa lembar, cuma satu ya, cuma satu lembar kayaknya di sini. Berarti kita bisa foto berkali-kali nih ya. Udah on cam semua belum nih? Belum. Mana nih Masih teman-teman? ada yang off. Rapi-rapi rambut dulu ya, mau on cam. Oke, mana lagi nih? Yang ibadahnya barengan satu akun, boleh nih bareng-bareng semua. Diperlihatkan mukanya. Oke. Yuk di open cam. Sudah? Oke, kalau gitu kita langsung foto ya. Bergaya 1, 2, 3. Oke, sekali lagi dong. Ganti gaya. Ganti gaya. 1, 2, 3. Iya, oke. Terima kasih teman-teman buat kesediaannya ibadah bersama-sama pada hari ini. Sampai jumpa lagi di ibadah gabungan Pemuda Remaja PAUK se-Banten berikutnya. Shalom. Terima kasih, Kak. Ya, makasih. Tuhan Iya. berkati. Terima kasih Ibu Leni Sihombing. Iya, sama-sama. Tuhan berkati ya. Tuhan berkati juga. Iya, saya Udah, pamit oh iya, ya. teman-teman, udah ada ya rekeningnya. Nah, Kolom Oke. chat atas nama Rahelia Tandi. terima kasih Kak Leni. Iya, sama-sama Terima kasih Kak Michael. Leni. Terima kasih Ramon. Ya, makasih semuanya. Terima Dah. kasih Peri. Ya. Pamit ya. Bye-bye. God bless Terima kasih, you. S-I-K-K-A-S-I-H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H. K-A-S-I-H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, kasih, kasih.